Hai teman-teman, selamat sore dan kembali lagi di channel saya. Dan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai algoritma penyortiran data menggunakan algoritma bubble sort. Kemudian saya akan menjelaskan algoritma set finding atau pencari rute terpendek menggunakan algoritma asal. Baik, bagi teman-teman yang belum mengenal saya, perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswa baru di Universitas Udayana. Nama saya adalah Muhammad Fadil Zuladi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kedua jenis algoritma tadi itu ya, Bapak. Nah, baik, silahkan disimak dengan baik, teman-teman. Ya, ini sudah terdapat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint yang isinya adalah algoritma bubble sort dan ASTA. Di mana algoritma bubble sort ini merupakan salah satu jenis atau metode dari algoritma sorting atau pengurutan data. Karena algoritma sorting itu memiliki banyak jenis. Baik, kita mulai saja. Ya, di sini kita akan memahami cara kerja pada kedua algoritma tersebut dengan studi kasus yang telah saya canangkan untuk untuk membantu dalam memberikan penjelasan secara mendetail. Selanjutnya, di sini ada silabus materi yang akan saya terangkan. Yang pertama itu ada pengertian algoritma bubble sort dan cara kerjanya. Yang kedua, itu adalah implementasi algoritma bubble sort pada program C. Yang ketiga adalah listing coding dari algoritma bubble sort yang telah kita buat di aplikasi compiler. Nah, yang keempat itu ada pengertian algoritma ASTAR beserta cara kerjanya dan studi kasus menggunakan graph dan menggunakan diagonal movement menggunakan Excel ya untuk penjelasan diagonal movementnya karena saya sedikit kebingungan ketika membuat graf menggunakan itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat definisi sorting. Sorting adalah sebuah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak terurut menjadi urutan yang benar berdasarkan aturan tertentu. Nah, di sini terdapat banyak metode sorting dengan algoritma-algoritma yang sudah disusun oleh para programmer. Yang pertama itu ada bubble sort, merge sort, quick sort, radix sort, heap sort, selection sort, dan insertion sort serta cell sort. Nah, banyak memang caranya, tetapi kita akan membahas tentang algoritma bubble sort saja. Mengapa demikian? Ini dikarenakan saya menginginkan teman-teman untuk memahami dari dasarnya terlebih dahulu. Karena bubble sort itu sangat ramah untuk dipelajari, terutama bagi pemula yang baru memasuki proses belajar pemrograman seperti itu. Bubble sort. Nah, definisi dari bubble sort adalah metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Nah, perbandingannya bagaimana? Itu membandingkan antara elemen yang berada di urutan paling depan dengan elemen yang berada di belakangnya. Ketika dibandingkan, apabila elemen yang berada di ruangan paling depan atau di array paling depan itu lebih kecil atau lebih besar, maka dia akan digantikan dengan array yang berada di belakangnya. Nilai array yang berada di belakangnya atau array kedua, jika ia lebih kecil, itu akan ditaruh di depan, sedangkan array yang lebih besar yang sebelumnya berada di larik pertama itu akan dipindah ke array kedua. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan memahami cara kerjanya. Pembandingan elemen itu dapat dimulai dari data paling awal hingga data paling akhir. Apabila elemen yang sekarang atau sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Kalau tidak, posisinya tetap. Nah, apabila teman-teman menggunakan ascending, itu apabila elemen yang berada di array ke 0 atau berada di array pertama itu lebih kecil dibanding elemen yang berada di array kedua, maka posisinya tidak akan berubah. Tetapi jika array yang berada di larik pertama atau di array pertama itu lebih besar, maka posisinya akan ditukar dengan array
di array kedua atau di array 1 seperti itu. Nah, prinsip kerjanya adalah proses bubble sort adalah memanfaatkan atau menggabungkan nilai terbesar pada elemen ujung paling kanan di setiap tahapnya. Nah, biasanya bubble sort itu terdiri dari beberapa tahap karena ia harus membandingkan antar array yang ada. Studi kasus bubble sort. Nah, di sini sudah terlihat ya, di langkah ke-0 dan di iterasi ke-0 itu terdapat sebuah data yang berjumlah 5 yang berada di dalam array, yakni minus 2, 45, 0, 11, dan minus 9. Nah, di iterasi pertama, minus 2 akan dibandingkan dengan 45. Apabila minus 2 ini lebih besar, maka minus 2 posisinya akan berpindah. Tetapi, seperti yang kita ketahui, minus 2 dan 45 itu nilainya jauh lebih besar 45, sehingga minus 2 posisinya tidak ditukar dan tetap berada di array pertama. Nah, selanjutnya 45 dibandingkan dengan 0 di sini. Nah, ketika 45 dibandingkan dengan 0, seperti yang kita ketahui bahwa nilai 0 itu jauh lebih kecil dibanding 45. Maka posisi 45 akan ditukar dengan posisi 0, di mana 45 yang berada di posisi array kedua itu menjadi di posisi array ketiga pada proses iterasi ketiga, dan nilai 0 akan diletakkan di posisi kedua, di mana di array kedua tadi itu merupakan tempat yang dihuni oleh elemen 45. Nah, di iterasi ketiga 45 dibandingkan dengan 11. Nah, di iterasi ketiga ini nilai 45 kan lebih besar dibanding 11, maka terjadi pertukaran kembali antara posisi 11 dan posisi 45. Kemudian selanjutnya posisi 45 itu dibandingkan dengan elemen minus 9. Seperti yang kita ketahui, minus 9 itu jauh lebih kecil dibanding 45. Jadi posisi minus 9 itu akan ditukar dengan 45. Nah, di sini tidak akan ada iterasi lagi. Mengapa demikian? Ini dikarenakan kita hanya memiliki 5 data dan keempat data itu sudah dibandingkan, sehingga di iterasi terakhir itu ia hanya akan memberikan posisi minus 9 di posisinya 45 tadi. Hanya memberikan penukaran untuk posisi minus 9 dan 45. Selanjutnya terdapat langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini atau step 1 ini terjadi 3 iterasi. Mengapa terjadi 3 iterasi? Karena yang dibandingkan datanya itu sudah mengalami pengurangan. Sebelumnya di step pertama itu dia terdapat 5 data mentah, maka di step kedua sudah ada 4 data mentah saja, di mana 45 ini sudah tidak akan dibandingkan karena ia sudah menempati posisi yang seharusnya. Seperti itu. Dimulai dari iterasi ke-0 atau iterasi pertama. Minus 2 dibandingkan kembali dengan 0. Apakah minus 2 lebih besar daripada 0? Tentu saja tidak. Oleh karenanya, posisi minus 2 tetap berada di larik pertama atau di array 0. Di iterasi kedua, nilai 0 atau elemen 0 dibandingkan dengan 11. Apakah nilai 0 lebih besar daripada 11? Tentu saja tidak. Oleh karenanya, nilai 0 dan 11 itu tidak mengalami perubahan posisi. Nah, di iterasi ketiga atau di I kedua di sini, I2 ini merupakan iterasi ketiga ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena iterasi itu dimulai dari 0, sehingga 0 sama dengan 1 dan I2 sama dengan ketiga atau iterasi ketiga. Nah, di sini elemen 11 itu dibandingkan dengan minus 9. Apakah 11 lebih besar dibanding 9? Tentu saja iya. Oleh karenanya, posisi elemen 11 itu ditukar dengan posisi min 9, di mana min 9 akan menempati posisi array ketiga dan 11 akan menempati posisi array yang keempat. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi teman-teman.
Nah, di sini kita sudah mendapat dua data yang posisinya sudah pasti, yakni 11 dan 45. Nah, tersisa 3 data saja. Oleh karenanya, iterasi akan semakin berkurang, di mana di sini iterasi hanya berjumlah 2 kali saja. Nah, baik, sekarang di iterasi ke-0 atau iterasi pertama, min 2 dibandingkan dengan 0. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ini tidak akan terjadi perubahan posisi. Nah, selanjutnya, di iterasi kedua, nilai 0 dibandingkan dengan minus 9. Apakah minus 9 lebih besar dibanding 0? Tentu saja tidak. Oleh karenanya, 0 dan minus 9 akan mengalami pertukaran posisi di array, di mana minus 9 itu akan menempati posisi array kedua, sedangkan nilai 0 akan menempati posisi array ketiga. Baik, selanjutnya di langkah terakhir atau di step keempat, di sini kita sudah memiliki 3 data pasti yang mutakhir, sehingga kita hanya memerlukan untuk membandingkan larik pertama dan larik kedua. Nah, apakah elemen pada larik pertama itu lebih besar dibandingkan elemen di larik kedua? Tentu saja minus 2 dan minus 9 itu nilainya jauh lebih kecil minus 9. Maka dari itu, minus 9 akan ditukar posisinya ke posisi larik pertama atau array ke-0. Dan min 2 posisinya akan berada di array kedua atau array 1. Seperti itu. Dan data yang kita dapatkan ini sudah yang paling mutakhir, di mana minus 9 adalah angka terkecil atau elemen terkecil, dan 45 adalah nilai atau elemen yang paling besar. Seperti itu. Baiklah, studi kasus untuk algoritma bubble sort di sini sudah selesai. Kali ini kita akan beranjak ke proses implementasi dan pembuatan source code dari algoritma bubble sort terlebih dahulu. Baru selanjutnya kita akan berlanjut ke listing source code lalu algoritma kasta. Baik. Baiklah, setelah tadi teman-teman mengetahui definisi dari algoritma sorting, jenis-jenisnya, serta sudah memahami cara kerja algoritma sorting dengan menggunakan metode bubble sort. Nah, sekarang saatnya kita beranjak ke implementasi dari penggunaan algoritma bubble sort menggunakan bahasa C. Ya, seperti yang teman-teman lihat, di sini sudah ada user interface dari aplikasi compiler yang saya gunakan, yakni devc++ dengan versi 5.11. Ya, setelah nanti saya selesai menyusun programnya, saya akan menguploadnya ke dalam GitHub saya. Nah, di dalam GitHub saya, teman-teman dapat mengunduh dari source code yang saya buat ini ya, yang bisa teman-teman gunakan sebagai sarana pembelajaran pribadi jika teman-teman ingin mengimprovisasi program yang sudah saya buat. Baik, di sini saya akan mulai menyusun programnya.
Baiklah, setelah kita mengetahui dan memahami bagaimana cara penyusunan dari program algoritma bubble sort, saatnya saya akan menjelaskan listing kode dari algoritma bubble sort yang saya buat ini. Baik, di sini sudah terdapat library stdio.h. Ini merupakan library dasar dari penyusunan program C ya teman-teman. Di sini wajib ada untuk penulisan library-nya sendiri adalah dengan tanda pagar, include, lalu masukkan stdio.h. Nah, selanjutnya di sini saya menginputkan sebuah prosedur. Prosedur di sini difungsikan untuk meringkas program yang lebih rumit atau yang sangat rumit. Jadi, nanti saat berada di main driver atau program utama, kita hanya tinggal memanggil prosedur yang telah kita buat. Contohnya seperti ini. Prosedur yang saya buat ini adalah prosedur untuk bubble sort secara ascending. Nah, di bawahnya sendiri itu adalah prosedur bubble sort secara descending. Di mana keduanya ini memiliki perbedaan sudut pandang. Kalau ascending, dia akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan descending, dia akan mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Namun biasanya yang digunakan adalah bubble sort secara ascending. Seperti itu. Nah, jadi bubble sort itu memiliki dua metode, yakni ascending dan descending. Nah, teman-teman juga harus dapat membedakannya. Selanjutnya, di sini ada variabel lokal yang saya gunakan, yakni integer i, j, dan temporary. I di sini saya gunakan untuk menunjuk array paling awal atau lari ke 0. Sedangkan j itu saya gunakan untuk menunjuk lari ke 0 hingga lari ke 5. Nah, seperti itu. Kemudian di sini setelah ada dua nested looping di mana saya menggunakan for di sini dan di bawahnya ini ada penyeleksian kondisi untuk ascendingnya. Nah, apabila array dalam program yang kita buat ini itu kan array pertamanya adalah array ke 0 atau array pertama. Di sini saya rotasikan sebagai array j. Nah, jika array j itu lebih besar nilainya dibanding array j plus 1, maka selanjutnya akan terjadi sebuah pertukaran di mana nilai array j atau array ke 0 itu akan dipindahkan ke variabel bantuan berupa tmp atau bisa kita sebut sebagai temporary. Selanjutnya, nilai dari array j ini itu akan ditempati oleh nilai dari array j plus 1 yang nilainya lebih kecil dibanding array j. Selanjutnya, array j plus 1 kan kosong. Nah, itu akan diisi oleh nilai yang berada di dalam variabel temporary. Seperti itu untuk yang ascending. Sedangkan untuk yang descending, ini variabelnya masih sama ya. Terdapat sebuah nested looping yang di dalamnya terdapat penyeleksian kondisi. Nah, perbedaannya adalah jika tadi J itu lebih besar maka akan ditukar. Kalau di sini kebalikannya, di mana array J jika dia lebih kecil dibanding array J plus 1, maka nilai array J akan dipindahkan ke dalam variabel bantuan yakni variabel temporary. Kemudian nilai array J akan diisi oleh nilai yang lebih kecil yakni akan diisi dengan nilai yang lebih besar, mohon maaf, yakni array J plus 1. Nah, array J plus 1 ini kan nilainya jadi kosong nih teman-teman, karena nilainya itu dipindahkan ke dalam array J. Nah, array J plus 1 ini akan diisi oleh nilai dari variabel temporary, yang mana sebelumnya itu merupakan nilai yang lebih kecil dibanding nilai di array J plus 1. Seperti itu. Selanjutnya kita akan beranjak ke main program atau program utama yang berfungsi sebagai driver yang menjalankan prosedur-prosedur tadi. Nah,
di sini saya mengombinasikan dengan penggunaan looping switch case dan do while. Nah, di sini sudah terdapat variabel yakni integer array dengan rentang data sebanyak 100. Kemudian ada menu integer i, n, dan j. Nah, kemudian ada variabel karakter berupa continue, di mana rentang datanya itu hanya 2 digit. Nah, yang pertama kali saya lakukan di sini adalah memerintahkan user untuk memasukkan jumlah array yang dibutuhkan. Nah, jumlah array yang dibutuhkan ini nanti apabila diinputkan oleh user, maka nilainya akan masuk ke dalam variabel n. Nah, di sini teman-teman. Nah, mengapa masuk ke variabel n? Karena di sini n itu berfungsi sebagai penentu berapa kali perulangan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya di sini user akan diperintahkan untuk memasukkan nilai yang ingin diurutkan. Nah, di sini jumlah array yang dibutuhkan itu kan n. Nah, nilai n itu adalah batas maksimum nilai yang dapat kita masukkan. Semisal kita memasukkan jumlah array 5, maka nilai yang bisa kita masukkan atau nilai yang bisa kita urutkan itu hanya terdiri dari 5 buah nilai saja, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada sintaks do, di mana sintaks do ini akan melaksanakan proses penampilan switch case, di mana di sini saya akan menampilkan pilihan ascending dan descending. Nah, kemudian di sini nilai 1 ini adalah nilai untuk memanggil bubble sort secara ascending, sehingga nanti apabila teman-teman menginputkan pilihan 1, maka nilai teman-teman akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian sebaliknya, jika teman-teman memilih nomor 2 atau angka 2, maka nilai data yang teman-teman masukkan tadi itu akan diurutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Nah, jika teman-teman menginputkan nilai selain nomor 1 dan 2, apa yang terjadi? Tentu saja proses case default ini akan terjadi, di mana teman-teman akan diperintahkan untuk memperhatikan input pilihan yang teman-teman masukkan, karena input pilihan teman-teman itu di luar angka 1 dan 2. Selain angka 1 dan 2, maka akan muncul perintah untuk memperhatikan input pilihan yang teman-teman masukkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada pertanyaan, di mana apakah teman-teman ingin memilih metode pengurutan lainnya? Nah, di sini program akan menanyakan pada teman-teman, apakah teman-teman ingin mengulangi programnya dengan memilih kembali metode yang ingin digunakan. Nah, apabila teman-teman mengisikan nilai Y atau mengisikan huruf Y kecil, maka program akan diulangi dan teman-teman akan dibawa untuk memilih metode yang ingin digunakan, yakni ascending ataupun descending. Nah, tetapi jika teman-teman menginputkan nilai selain huruf Y kecil, maka program akan diakhiri dan teman-teman dianggap tidak ingin melanjutkan program, sehingga nilai dari program ini akan dikembalikan ke 0. Seperti itu. Baik, untuk contohnya akan saya demonstrasikan. Di sini masukkan jumlah array yang dibutuhkan, misalkan 5. Nah, masukkan nilai yang ingin diurutkan, 2, 9, 18, kemudian minus 5, kemudian 1. Nah, sudah terlihat kan, teman-teman hanya dapat menginputkan sebanyak 5 angka saja atau 5 nilai saja apabila teman-teman memasukkan jumlah array yang dibutuhkan itu sebesar 5. Nah, maka itu akan berimbas di mana teman-teman hanya dapat menginputkan 5 nilai saja. Nah, di sini saya ingin menggunakan metode ascending. Apakah yang akan terjadi? Ya, di sini sudah diurutkan ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar, di mana min 5 merupakan nilai terkecil. Kemudian diikuti 1, 2, 9, dan 18. Apakah Anda ingin memilih metode pengurutan lainnya? Nah, teman-teman tekan Y kecil. Nah, di sini akan diulangi. Nilai yang tadi itu
itu akan di-reset dan teman-teman diperintahkan untuk memilih metode pengurutan lainnya. Nah, contohnya descending. Ya, di sini sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dimulai dari 18, 9, 2, 1, dan min 5. Oke, jika saya inputkan huruf T, apa yang akan terjadi? Program akan berakhir. Nah, seperti itu. Baik, setelah tadi teman-teman sudah memahami bagaimana eksplanasi listing kode dan memahami bagaimana cara source code algoritma bubble sort itu bekerja, sekarang saatnya kita beranjak ke algoritma ASTAR. Di algoritma ASTAR ini, saya akan menjelaskan definisinya serta cara kerja dari algoritma ASTAR secara garis besarnya. Baik, di sini definisi dari algoritma ASTAR sendiri merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari solusi dalam pencarian jalur rute terpendek terdekat dengan menghitungnya berdasarkan geographical cost dan heuristic cost, yang nanti geographical cost dan heuristic cost ini ditambahkan atau dijumlahkan. Nah, hasilnya itu akan menjadi fungsi Fn atau merupakan rute jalur terpendek yang dapat ditempuh. Nah, seperti itu. Algoritma ASTAR sendiri ini merupakan variasi dari berbagai macam algoritma fact finding, dan kali ini saya akan memilih salah satunya, yaitu algoritma ASTAR. Nah, cara kerja dari algoritma ASTAR sendiri, ia bekerja dengan membuat titik dengan jarak terdekat dari node awal ke node target. Setiap ASTAR melewati node, ia akan melakukan penghitungan dari jarak estimasi terendah atau bisa dinotasikan sebagai fungsi Fn. Seperti itu. Apa saja contoh dari penggunaan algoritma ASTAR? Algoritma ASTAR itu biasanya ya teman-teman, itu digunakan di pembuatan aplikasi map seperti Google Map, Waze, dan lain-lain. Mungkin juga di map yang miliknya pilot itu ya, yang biasa kita men-tracking keberangkatan pesawat terbang itu ya, itu bisa menggunakan algoritma ASTAR. Selain itu, algoritma ASTAR juga banyak digunakan di berbagai macam game dengan tema maze runner atau labirin. Nah, bisa juga diimplementasikan di game dengan genre real turn strategy atau turn based strategy, di mana setiap unit atau setiap pasukan yang bisa digerakkan oleh user itu gerakan yang dibatasi dengan algoritma ASTAR dengan melakukan penghitungan algoritma ASTAR dari target titik awal target ke titik akhir yang dituju oleh target unit tersebut, beserta penghitungan batas dari pergerakan target menggunakan algoritma ASTAR yang menghitung juga letak dari hambatan yang ada. Seperti contoh misalnya ketika seorang prajurit ingin bergerak secara diagonal, itu dihitung berdasarkan geographical cost-nya itu berapa. Dan apabila ada hambatan di depannya, apakah hambatan itu akan dihitung atau tidak, itu bergantung dari si programmer sendiri. Seperti itu. Itu merupakan contoh implementasinya ya teman-teman. Untuk game yang mengimplementasikan algoritma ASTAR sendiri itu terdapat di game mobile Ancient Empires. Ya, itu merupakan game lawas yang berada di ponsel Java ya teman-teman. Dan juga Romance of Three Kingdoms 11 yang berada di PlayStation 2 atau platform Windows itu juga ada. Seperti itu. Baik, setelah kita memahami definisi cara kerjanya serta beberapa contoh dari penggunaan algoritma ASTAR, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja algoritma ASTAR menggunakan studi kasus berupa graphical algorithm dan diagonal movement algoritma ASTAR. Baik. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita memahami bagaimana cara kerja dan definisi dari algoritma ASTAR serta contoh penggunaannya, marilah kita beranjak ke prosesi studi kasus dari algoritma ASTAR. Di sini sudah terdapat graf yang berisikan nilai heuristik dan geographical cost. Nah,
Di sini kita akan menerka atau menghitung jarak dari titik A ke F dan jalur mana sajakah yang harus dilewati agar mendapat nilai terendah atau kita dapat menemukan nilai dari jarak yang terendah seperti itu. Baik, di sini sudah terlihat ya. Di sini ada node A, B, C, E, F, kemudian P, W, D, Y, X, dan F. Semuanya ini bermuara dari A dan berakhir di F. Baiklah, sekarang saya akan menghitung dari titik A menuju ke titik manakah atau ke node manakah rute terpendek yang bisa ditempuh dari A. Nah, oke. Di sini, jika teman-teman perhatikan, itu ada angka berwarna merah dan angka berwarna biru. Apa maksudnya? Angka berwarna merah itu merupakan nilai heuristik dari sebuah node atau dari suatu titik. Kecuali A ya. Karena apa? Karena A 10 itu adalah prediksi rute terpendek untuk menuju ke F. Seperti itu. Baik, di sini saya akan mulai memberikan contoh. Nah, di sini terdapat open list dan close list. Apa itu open list dan close list? Open list itu biasanya berisikan proses dari pemilihan node. Sedangkan close list itu merupakan node yang sudah selesai dihitung rutenya seperti itu. Nah, di sini apabila semisal kita sudah menyelesaikan perhitungan A, maka otomatis node A itu akan langsung menuju ke close list. Nah, node A di sini ini dia bisa pergi ke node B dan node B. Nah, baik, untuk sementara node B kita akan masukkan ke dalam open list. Node B, kemudian node B. Nah, A langsung kita masukkan ke close list. Mengapa demikian? Karena kita tidak mungkin berhenti di A saja. Karena ketika kita mulai dari titik A, kita harus memilih dua jalan, yakni node ke node B atau ke node B. Seperti itu. Baik. Untuk tujuan ke node B, itu nilainya adalah 9. Mengapa 9? Karena di sini geographical cost itu ditambahkan dengan heuristic cost, di mana hasilnya merupakan jarak terendahnya. Nah, seperti itu. Jadi, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jalurnya tentu saja dia dari A. Untuk V, dia memiliki nilai sebesar 12 dan jalurnya dari A. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita langsung berpindah ke titik B. Nah, setelah kita berpindah ke titik B, kenapa ke titik B? Ini dikarenakan nilai dari B itu lebih kecil dibanding nilai dari B atau jalur kedua. Sehingga tujuan kita sudah tercapai dan sudah dipastikan kita akan bergerak ke B. Maksud saya, mohon maaf terjadi kesalahan. Nah, langkah selanjutnya adalah nilai B ini kita pindahkan ke dalam closed list. A memiliki nilai 10, jalurnya dia A. Karena dia tetap di tempat. Sedangkan B ini kita memiliki nilainya 9, sama seperti yang kita dapat di open list. Jalurnya dari A. Nah, seperti ini sudah ya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari node yang tersambung ke B. B dapat berjalan ke C dan dapat berjalan juga ke D. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kita akan menghitung jarak antara C, jarak antara B ke C dan B ke D. Manakah yang lebih singkat atau lebih pendek? Baik, kita hitung terlebih dahulu. Di sini perhitungannya kita mulai dari
geographical cost dari A ke B dulu ya. 3 ditambah 2 lalu ditambah 7. Jadi rute C ini menghasilkan nilai 12. Dan jalurnya dari B. Untuk D sendiri, di sini kita menghitung geographical cost-nya juga berasal dari jalur A karena kita sebelumnya berada di jalur A baru ke B. Seperti itu. Jadi kita harus menghitung besar jalur dari titik awal kita berangkat. 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 8. Itu sama dengan 16. Jalurnya via B. Nah, setelah seperti ini, kita sudah menemukan bahwa nilai C ini lebih kecil dibanding D. Nah, seperti itu. Baik, untuk rute yang kita ambil, saya tebalkan terlebih dahulu untuk B dan C, karena keduanya akan saya pindahkan ke closed list. Nah, karena B tadi sudah ya, sekarang kita pindahkan C-nya saja. C memiliki nilai 12. Jalurnya via B. Nah, selanjutnya, kita dapat melihat bahwa node C itu hanya berhubungan ke E. Jadi, kita dapat langsung menuliskannya di open list. Nilai E berapa? Nilai E itu adalah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah dengan 3. Ya, itu adalah 12. Jalurnya via mana? Tentu saja jalurnya dari C, karena titik pemberhentian kita terakhir itu adalah titik C. Ya, kita tebalkan. Baik, setelah saya tebalkan, kita pindahkan ia ke dalam closed list. Oke. Di sini memiliki nilai 12 dan jalurnya ya. Baik. Untuk pengetahuan tambahan untuk teman-teman, di sini di open list, apabila kita mengurutkan seperti ini, itu kita harus mengurutkan berdasarkan nilai, di mana nilai yang terkecil itu ditulis terlebih dahulu, sehingga posisi D ini akan saya tukar dengan E. E memiliki nilai 12 dan berasal dari ya, dan di sini itu milik D karena D itu merupakan nilai terbesar yang kita miliki di kasus ini. Sehingga si D ini saya letakkan di paling akhir. Seperti itu. Sehingga sudah kita dapatkan berdasarkan closed list ini rute-rute terbaik yang dapat kita lalui untuk menuju titik F, yakni A, B, C, E, dan F. Nah, untuk F sendiri, ia tidak memiliki nilai heuristik. Mengapa demikian? Karena F merupakan titik pemberhentian terakhir. Seperti itu. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita memahami bagaimana implementasinya dari studi kasus menggunakan graf, sekarang saya akan mencoba menjelaskannya menggunakan sistem diagonal movement atau berjalan secara diagonal. Nah, berjalan diagonal itu apa? Berjalan diagonal itu adalah ke kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, di sini juga terdapat penghitungan secara horizontal maupun vertikal. Nah, untuk perhitungan horizontal sendiri, perhitungan secara horizontal dan vertikal ya maksud saya,
itu keduanya memiliki nilai berjumlah 1. Nilai geographical cost-nya untuk horizontal dan vertikal itu memiliki nilainya 1, berjumlah 1. Sedangkan untuk diagonal, baik dia ke kiri atas, ke kanan atas, kiri bawah maupun kanan bawah, itu akan memiliki nilai dasar geographical cost sebesar 1,4. Seperti itu. Nah, ini untuk dasar-dasarnya teman-teman. Di sini. Di mana nilai G ditambahkan dengan nilai heuristik itu akan menghasilkan fungsi F. Seperti itu. Nah, baik, di sini saya akan langsung jelaskan. Nah, di sini sudah terdapat beberapa perhitungan dasarnya, di mana saya menghitung berdasarkan kotak-kotak yang ada di sini. Ini akan saya camkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai geographical cost-nya itu kita hitung menggunakan SQRT 1+1, di mana ini rumus SQRT digunakan untuk mengembalikan atau mencari nilai akar kuadrat dari sebuah bilangan positif. Nah, bilangan positifnya adalah 1 ditambah 1. Jadi SQRT 2 itu akan menghasilkan nilai 1,4. Yang dimana 1,4 ini merupakan geographical cost dari pergerakan secara diagonal. Sedangkan di sini nilai geographical cost-nya adalah 1 karena dia bergerak secara secara vertikal seperti ini. Nah, sedangkan ini 1,4 karena dia secara diagonal seperti ini. Baik, bagaimana cara penghitungannya? Nah, ini kenapa heuristic cost-nya dia itu memiliki nilai 28. Nah, itu karena perhitungan seperti ini. Ini kan titik pusat. Nah, satu kotak titik pusat ini kita hitung 1, 2, 3. Mohon maaf. Ini kan titik pusat dan ini adalah kotak selanjutnya 1, 2, 1, 2. Sehingga untuk melakukan perhitungan heuristical cost-nya itu seperti ini. Akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat kemudian diakarkan. Karena apa? Karena di sini perhitungannya menggunakan rumus teorema Pythagoras. Sehingga SQRT dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 menghasilkan SQRT 4 tambah 4 akan menghasilkan nilai 2,8. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Kemudian, ini merupakan hasil dari penjumlahan dari geographical cost dan heuristic cost. Di mana 1,4 itu ditambah dengan 2,8 menggunakan rumus sum. Seperti ini ya. Sum 1,4 dijumlahkan dengan 2,8 menghasilkan 4,2. Seperti itu untuk perhitungan dasarnya. Nah, setelah perhitungan dasar sudah selesai kita perhitungkan, bagaimana cara menentukan rute terpendeknya? Itu mudah. Kita lihat dari hasil-hasilnya di sini. Di sini ada 4,2, 4,6, 5,9, 4,6 lagi, 6, 5,9, 6 lagi, dan 7,1. Tentu saja kita akan mengambil nilai yang terendah, yakni 4,2. Jadi, titiknya itu akan berpindah ke 4,2 ini. Baik, akan saya berikan warna hijau. Nah, di titik hijau ini, atau titik destinasi selanjutnya setelah kita bergerak dari titik biru ke titik hijau 4,2 ini, kemudian kita akan menghitung kembali. Nah, di sini akan saya siapkan perhitungannya. Ya, seperti ini, dan saya tambahkan. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini ada 2,8, 1,4, dan 4,2. 2,4, 2,2, 4,7. Nah, di sini, di titik ini, kita harus mempertimbangkan nilai-nilai yang paling rendah untuk dijadikan batu loncatan lagi atau titik destinasi selanjutnya. Sehingga dapat kita lakukan perhitungan seperti tadi. Di mana SQRT ini
akan menggunakan nilai sebelumnya, yakni 1,4 itu ditambah dengan SIRT 2 yang akan menghasilkan 1,4. Jadi, di sini pembacaan rumusnya adalah nilai dari U26 ditambahkan dengan 1,4 sama dengan 2,8 karena ini dia bergerak secara diagonal seperti itu. Nah, ini yang bawah kok gak berubah? Ya, di sini kita akan lakukan perhitungan ulang untuk kotak yang vertikal ini dan kotak yang horizontal ini. Nah, kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus SQRT 1 ditambah dengan 1 ya teman-teman. Sini akan menghasilkan nilai salah. Di sini saya akan menggunakan nilai 1 saja. 2 saja. Karena di sini akan terakumulasi. Apabila kita beranjak ke sini, dia akan terakumulasi dengan menggunakan rumus SQRT. Maaf, terjadi salah. SQRT 1 dijumlahkan dengan 1. Dan hasilnya akan menjadi 2,4. Nah, di sini saya harus menjumlahkannya dengan yang di atas. Nah, seperti ini. Seperti ini. Sehingga dia menjadi 2,4. Nah, karena apa? Karena ini sebelumnya merupakan nilai 1 seperti ini. Kenapa dia menjadi 2,4? Dia menjadi 2,4 karena kita setelah bergerak diagonal, semua kotaknya itu akan ditambahkan dengan 1,4. Di sini dia bertambah 1,4. Di sini ia bertambah 1,4, di mana 1 ditambah 1,4 itu akan menghasilkan nilai 2,4. Di sini juga berlaku seperti aturan sebelumnya, yakni dengan menambahkan nilai dari U26 atau kolom yang memiliki nilai geographical cost 1, ditambah selesai. Seperti itu. Dan begitulah seterusnya, teman-teman. Jadi, setelah teman-teman pindah dari titik biru ini menuju ke titik hijau, semuanya akan diakumulasi dengan 1,4. Apa yang diakumulasi? Tentu saja geographical cost dari tiap titik yang ada, tiap lokasi yang ada, atau di tiap nodenya ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya melakukan perbandingan. Di mana sih rute selanjutnya ini? Nah, rute selanjutnya dapat teman-teman lihat di sini berdasarkan nilai dari fungsi f-nya. Nah, nilai fungsi f di sini ada 4,2, 4,7, 6, dan ini kosong karena ini merupakan sebuah titik awal, dan ini 6, ini 6. Ini 4,7 lagi. Nah, sehingga dapat dipastikan kita akan beranjak ke sini. Karena ini merupakan titik dengan nilai terendah yang dapat menjadi jalur batu loncatan selanjutnya. Akan saya hijaukan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita sudah sampai ke titik tujuan. Jadi, pergerakannya itu adalah secara diagonal seperti ini. Ya. Ini tanpa hambatan ya teman-teman. Untuk yang memiliki hambatan itu seperti ini, dia contoh dari studi kasusnya. Ya. Akan saya perlihatkan terlebih dahulu. Ya, bisa teman-teman lihat di sini terdapat kotak yang saya blok hitam. Kotak yang saya blok hitam ini merupakan hambatan di mana ini tidak bisa dilalui. Namun apabila hambatan itu hilang, kita dapat melaluinya. Sehingga hambatan ini akan tetap dihitung sebagai jalur kita lewat. Namun kita tidak bisa melewatinya untuk sementara waktu. Jadi bagaimana cara perhitungannya? Nah, simple saja. Itu akan sama seperti tadi. Seperti ini, kita buka dulu
nilai masing-masing node yang ada di sekitar titik awal. Nah, seperti tadi, di sini 1,4, di sini 1, di sini 1. Nah, jaraknya tentu saja bisa teman-teman lihat secara sekilas, kita sudah pasti akan beranjak ke diagonal kiri atas, di mana nilainya adalah 4,2. Seperti ini. Selanjutnya, wah ada halangan. Bagaimana caranya kita melewatinya agar mencapai ke titik tujuan atau titik merah ini? Nah, itu mudah saja teman-teman. Di sini kita akan melakukan perhitungan dari titik yang sudah kita hitung ini. Jadi kita saat ini berada di titik 4,2 ini. Dan kita akan menghitung nilai sekitarnya. Kita akan buka dulu ya teman-teman. Ini seperti ini. Maaf. Seperti ini. Kita buka. Nah, di sini sudah terdapat nilai 2,8, 2,4, dan di sini masih 1 ya. Dan di sini 2,8 dan di sini 1. Nah, karena kita beranjak ke diagonal kiri atas, maka nilai vertikal dan nilai horizontal yang berada di sebelah titik 4,2 ini akan diakumulasikan dengan nilai geographical cost milik dari titik 4,2 ini. Sehingga ia akan memiliki nilai 2,4 seperti itu. Nah, sudah terlihat. Di sini juga kita jumlahkan terlebih dahulu. Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita akan membandingkan nilai terkecilnya. Nah, kenapa membandingkan nilai F terkecilnya? Ya, itu untuk menentukan rute kita selanjutnya. Bisa kita lihat di sini ada 4,7, 6, 6, dan ini 6 lagi, dan ini 6. Tentu saja kita akan mengambil titik 4,7 ini. Nah, bagaimana Kak cara menghitung heuristical cost-nya? Ah, itu mudah. Untuk heuristical cost, kita menghitungnya sama seperti tadi, di mana kita menghitung bermuara dari titik tujuan, kita hitung ke titik selanjutnya. 1, 2, 1. Sehingga di sini didapatkan nilai heuristical cost 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat yang menghasilkan 4 ditambah 1. Kemudian dicari akar kuadratnya. Sehingga terciptalah hasil pengeluaran akarnya tadi 2,2 seperti itu. Nah, setelahnya kita jumlahkan dengan nilai geographical cost. 2,4 ditambah 2,2 ini sebenarnya 4,6 ya teman-teman. Tapi mengapa jadi 4,7? Ini dikarenakan adanya pembulatan. Nah, pembulatan di program Excel itu sendiri. Tetapi tidak masalah karena tidak mengurangi esensi dari penjelasan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jadi di sini saya akan mengambil titik 4,7 sebagai rute selanjutnya. Karena dia merupakan rute dengan nilai terkecil. Seperti itu. Nah, dari 4,7 ini kita akan membuka kembali akses dari data. Akses dari rute-rute yang ada. Nah, kita aktifkan. Nah, di sini sudah terlihat ada 3,4, 3,8, dan di sini ini harusnya memiliki nilai ya, dia memiliki nilai 3,8. Oh, mohon maaf terjadi kesalahan. Ya, harusnya memiliki nilai 3,4 ya. Ya, ini 3,4. Di sini tidak kita hitung. Di sini dia seharusnya memiliki nilai 3,4. 3,8 maksud saya. Karena dia berada di titik horizon, di titik diagonal seperti itu.
Nah, di sini sudah tersedia 3,8 dan di sini tidak saya hitung. Dan di sini adalah hambatan, di sini adalah hambatan, di sini adalah hambatan. Sehingga ketiganya ini yang di atas rute di atas titik 4,7 ini tidak saya hitung karena mereka adalah hambatan yang harus kita lalui. Nah, di sini sudah terlihat bahwa terdapat nilai 5,4, 6,8, 6,6, dan 7,4. Bagaimana cara menghitung heuristic cost-nya? Itu mudah saja. Ini dia memiliki 1, 2. Dia hanya melewati 2 rute saja. Jadi dia memiliki nilai akarnya berupa 2 kuadrat ditambah 0 yang akan menghasilkan akar mengeluarkan akar kuadrat berupa 2. Karena akar kuadrat dari 4 itu adalah 2. Nah, baik. Setelah itu kita bandingkan nilai rutenya. 5,4, 6,8, 6,6, 7,4. Bagaimana caranya? Nah, di sini sudah kita lihat bahwa nilai terkecilnya adalah milik 5,4 ini. Sehingga ini merupakan rute selanjutnya yang saya ambil. Seperti itu. Kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini saya akan mengaktifkan kotak. Dan ini ya sudah ditampilkan. Kita akan menghitung nilainya untuk mendapat rute terbaru atau mendapat rute akhir dari perjalanan kita di sini untuk mencapai titik akhir seperti itu. Di sini sudah ada nilai 6,2, 6,7, 8. Nah, di sini terdapat ketidakvalidan di dalam perhitungan geographical cost yang akan saya betulkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menghitungnya kembali. Saya jumlahkan 3,4 ini dengan nilai 1. Nah, di sini sudah ada hasil 4,4 untuk proses penilaian geographical cost secara vertikalnya. Ke bawah ya, makanya dia mendapat nilai 4,4. Di sini saya ubah. Hitung kembali dari sini. Ya, dia memiliki 4,8 karena dari titik ini, dari titik 5,4, ini merupakan titik diagonal. Ini titik diagonal, ini titik vertikal, ini titik diagonal, ini titik vertikal, ini titik vertikal. Nah, ini merupakan titik vertikal dan ini diagonal juga. Tetapi mereka statusnya saat ini adalah hambatan. Nah, setelah itu kita dapat menghitung dari sini, ini, dan membandingkannya ya teman-teman. Nah, setelah kita bandingkan, manakah nilai yang paling kecil? Tentu saja nilai dari titik 6,2 ini, dia merupakan nilai yang paling kecil. Atau dari titik D ini, dia merupakan nilai yang paling kecil. Nah, di sini sudah kita bandingkan 6,2, 6,7, 8, 7,4, dan 8. Dan sudah kita dapat bahwa titik 6,2 ini adalah nilai terkecilnya. Sehingga ini merupakan rute akhir dari perjalanan. Nah, sudah kita dapatkan bahwa jika kita menemukan hambatan di algoritma ASAR, maka kita akan menghitungnya seperti ini. Dan mendapat hasilnya. Nah, rute terbaiknya adalah dari titik biru ke titik 4,2, 4,7, 5,4, 6,2, lalu sampai di titik merah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, dapat teman-teman tanyakan di kolom komentar. Like jika suka, dislike saja apabila tidak menyukainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.